yang mendorong kesultanan di Nusantara melakukan perlawanan terhadap VOC. Faktor itu banyak, cuma kalau ditarik ke atas mengerucut itu tidak terlepas dari misi atau latar belakang atau faktor pendorong dari penjelajahan samudera bangsa Eropa. Pernah dengar 3G nggak? 3G. Tahu yang God, Glory, dan Gospel. Nah, dari 3 itu mereka merasa terdorong, ya, untuk melakukan penjelajahan samudera yang pada akhirnya tiba di Nusantara. Nah, karena didorong oleh kepentingan ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus melakukan. Termasuk apa? Goal, mencari kekayaan dengan cara yang apa? Memaksa, dengan cara yang mengeksploitasi itu. Lalu glory, mencapai kejayaan. Nah, ini kedua nih yang terkait dengan penjajahan kolonialisme itu. Yang ketiga, gospel, misi penyebaran agama, terutama agama Katolik, karena Spanyol Portugis itu Katolik. Nah, dari situ didorong ketiga ini, bukan kebetulan sebenarnya, nggak ada kebetulan di dunia ya. Jadi di Kesultanan Makassar kan mayoritas namanya kesultanan itu Islam. Didorong dengan 3 terakhir ini yang namanya gospel, apalagi orang bangsa Eropa itu ada dendam secara turun-temurun ketika kalah perang salib. Mereka mengistilahkannya dengan reconquista. Jadi menghancurkan setiap kerajaan-kerajaan yang berlatar belakang Islam. Nah, di Nusantara ini kan Islam nih, rata-rata kesultanan. Nah, udah mereka berusaha untuk menyatukan ketiga ini. Ya, didorong dari ini, sekali lagi kalau kita tarik kerucut ke atas ya. Nanti kalau di bawah itu banyak faktornya. Faktor penindasan, itu bagian dari mencari kekayaan, karena sewenang-wenang mengeksploitasi. Kedua, apalagi penindasan dan perampasan segala macam atau memaksa, itu bagian dari kolonialisme. Yang kedua, glory, mencari kejayaan. Yang gospel itu unsur pemaksaan masuk Kristen. Jangan dikira ketika dulu bangsa kita Nusantara ketika penyebaran agama Kristen itu dengan kekerasan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kamu kalah atau ditaklukkan perang, mau nggak mau harus pindah agama. Banyak contohnya kayak Maluku dulu itu kesultanan ya, jadi daerah-daerah Tobelo. Kenapa sekarang menjadi Kristen? Karena dulu gitu, ketika kalah perang mereka diubah agamanya. Itu faktor. Jadi Bapak kalau bicara banyak faktor, itu banyak di bawahnya ya. Cuman ini secara umum aja ditarik ke atas kerucutnya. Itu 3G, God, Glory, Gospel. 2. Bagaimana dampak perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Bongonya terhadap kedaulatan Kesultanan Makassar? Iya, dampaknya sangat signifikan bagi kedaulatan Kesultanan Makassar. Sebenarnya bukan Kesultanan Makassar, tapi Kesultanan Guatalo. Ya, karena di wilayah Sulawesi Selatan itu ada kerajaan-kerajaan besar, Guatalo, Bone, Wajo, Sopeng. Yang kalau disingkat sekarang Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo. Nah, ini sengketa dengan kerajaan Guatalo, walaupun mereka sebenarnya kalau di ujung tarik ke atas itu saudara semua. Karena apa? Pada awalnya peperangan yang terjadi di antara mereka ini sebenarnya bukan peperangan secara hal secara politik, kepentingan atau perdagangan, bukan. Ini lebih terkait kepada harga diri, atau kalau dalam bahasa Makassarnya namanya Sirina PC. Sirina PC ini maksudnya harga diri. Nah, ketika kerajaan yang lebih besar seperti Guatalo menghegemoni ya. Menghegemoni itu maksudnya menguasai, mendominasi kesultanan yang lebih kecil. Maksudnya bukan lebih kecil, kesultanan tetangganya yang lebih lemah, kayak Bone. Contohnya, Bone itu kan salah satu penerusnya adalah Arum Palaka. Nah, ketika ditaklukkan, merasa harga dirinya diinjak-injak, maka terjadi perlawanan, terjadi peperangan. Nah, ini menjadi latar belakang peperangan di antara mereka. Nah, ketika terjadi peperangan, maka Belanda masuk. Karena Belanda punya prinsip apa? Divide et impera. Jadi ketika mereka melihat kekacauan, maka dia bukan yang membersihkan, bukan yang benerin gitu ya, tapi malah membuat tambah rancu, tambah kacau. Itu maksudnya supaya apa? Biar bisa ditaklukkan. Akhirnya apa? Belanda ikut campur,
kasih yang namanya perjanjian Bongaya. Itu buat Belanda, bukan diantara mereka. Dikasih solusi bikin perjanjian, hei Makassar, Goa, Talo, Bone bikin perjanjian, namanya Bongaya. Dampaknya secara ekonomi jelas, secara politik jelas, sangat merugikan Makassar, Goa Talo dalam hal ini ya. Sultan Makassar ditangkap, tidak punya lagi wewenang. Nah, satu sisi Bone berkembang sebagai kerajaan yang di backup sama Belanda, itu Bone. Dia berkembang, akhirnya apa? Dia mendominasi menggantikan Goa Talo. Tapi dalam sejarah Indonesia, siapa yang dianggap pahlawan? Sultan Hasanuddin dari Goa Talo. Karena apa? Yang dilawan adalah Belanda. Padahal kalau kita melihat kepentingan lokalitas dari kesultanan, bahwa dulu belum ada Indonesia, ya. Jadi dikatakan Arum Palaka sebagai pengkhianat itu nggak benar juga. Maksudnya nggak tepat lah. Nggak tepat kalau dikatakan Arum Palaka sebagai pengkhianat bangsa. Dalam hal ini bangsa Indonesia, bukan. Karena apa? Dia membela harga dirinya, kesultanannya. Karena sebagai raja Kesultanan Bone membela harga diri Sirina PC-nya orang Bugis dari hegemoni orang Makassar. Nah itu jadi dampaknya sekali lagi cukup besar, terutama kepada kerajaan Goa Talo. Ya itu kesultanannya dikuasai sama Belanda, sultannya dibuang, itu yang jadi masalah. Nah sekarang pengaruh lebih besarnya paling besar itu ekonomi. Pertama politik, kedua ekonomi. Ekonomi ya jelas ke sumber daya alam ini dikuasai semua. Ya peraturan-peraturan kayak hak oktroy, VOC berjalan jelas. Hak oktroy itu kan hak oktroy, hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Jadi dia boleh mengambil 1/5 pengayaan kerajaan lokal dia. Bagaimana pengaruh perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap perjuangan kerajaan lain di Nusantara? Ya. Pengaruhnya kalau secara langsung sih nggak begitu terasa karena mereka di seberang lautan, gitu. Jadi dampaknya tidak terlalu besar ke kesultanan lain. Mereka akan melawan, itu turut campur, gitu. Karena dalam kesatuan. Tapi zaman dulu dampaknya nggak begitu besar, kecuali dampak ekonomi. Itu aja yang terasa. Karena apa? Sangat mempengaruhi hegemoni Belanda lebih luas lagi. Jadi politik monopoli benar-benar kerasa gitu. Jadi berani dia karena merasa pede bisa naklukin salah satu kerajaan di Nusantara. Apa latar belakang utama yang mendorong Sultan Hasanuddin mengobarkan perlawanan terhadap VOC? Latar belakang utama satu, yang paling utama kan, yang paling utama adalah turut campurnya Belanda buat Talo. Jadi Belanda ini pengen ikut campur benar-benar politik, ekonomi, budaya, sosial, budaya, dan utama mereka ingin menguasai itu. Yang namanya kesultanan kan punya kekuasaan mandiri dong, nggak mau negara jangankan orang asing yang kerajaan tetangga itu masih negaranya dia nggak mau gitu. Itu yang paling utama ya, karena pertanyaannya paling utama. Jadi dia nggak pengen Belanda turut campur dalam kepentingan politik, ekonomi, budaya, termasuk perdagangan monopoli, itu bagian dari ekonomi. Jadi kolek sosbud hankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Yang kelima, menurut Bapak, apa pelajaran penting yang bisa diambil generasi muda dari perlawanan Kesultanan Hasanuddin terhadap VOC? Satu aja, untuk anak generasi muda, pantang menyerah. Gitu. Karena apa? Anak muda sekarang jangan kan suruh perang, suruh menulis aja bilang capek pak. Jadi spirit fightingnya, struggle-nya itu nggak ada. Makanya dinamakan generasi strawberry. Kelihatannya keras, dipegang lembek. Kenapa? Lemah. Jadi semangat juangnya nggak ada, gitu. Struggle, spirit fightingnya nggak ada. Berjuang, iya, mengeluh, menyerah, maunya serba instan, itulah mas sekarang. Nah itu pelajaran yang diambil apa dari mereka ini? Perjuangannya, gitu loh. Kamu tahu pahlawan-pahlawan lain yang istilahnya menjadi panutan bapak ya? Jenderal Sudirman, tahu kan? Dia keliling gerilya, keluar masuk hutan,
berjuang, berperang tanpa memikirkan diri sendiri, padahal dia paru-paru cuma satu. Jalan pun napas ngos-ngosan, batuk-batuk, tapi tetap berjalan terus, berjuang. Karena ada semangat yang tertanam di dalam dada, semangat juang itu yang perlu diwariskan. Ya, jangan mudah menyerah. Hilangkan generasi strawberry, hilangin. Jadi kalian boleh generasi berlian. Kenapa berlian? Berlian tidak indah, cantik tapi keras. Ya, tidak mudah pecah, tahan banting. Itu apa yang ingin disampaikan oleh Bapak buat generasi muda. Masih boleh wawancara nggak? Oh iya, boleh. Oke. Namanya nama. Oh ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mahdi Muhidan dari kelas 11 TKJ 2. Oke, Duma ya. Apa latar belakang utama yang mendorong Sultan Hasanuddin mengobarkan perlawanan terhadap VOC? Oke, jam jawab ya. Jadi dari buku-buku yang saya pelajari dan juga dari artikel-artikel yang sudah saya baca selama ini, setahu saya latar belakang atau faktor utama penyebab Kesultanan Hasanuddin tidak setuju dengan kebijakan VOC atau Belanda, yakni keresahan dari masyarakat atas kebijakan VOC atas pemonopolian pedagang yang setelah terjadi di Bone dan juga kerajaan-kerajaan di sekitar Goa Talo, sehingga membuat keresahan di kerajaan Goa Talo takut akan monopoliannya Belanda masuk ke daerah kekuasaannya Goa Talo. Dan juga kenapa Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Makassar ini tidak setuju atas kebijakannya Belanda dan juga memilih untuk memerangi Belanda, itu karena prinsip utamanya, yaitu laut beserta jajarannya dan juga perdagangan itu milik semua orang dan tidak bisa dikuasai oleh satu pihak. Baik, terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Ufada Jatun ingin menanyai. Saya Rizky Nayung Biralin dari kelas 11 MPLB 1. Baik, jadi saya akan menanyakan bagaimana pengaruh perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap perjuangan kerajaan lain di Nusantara. Oke. Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerajaan lain di Nusantara. Nah, perlawanan ini memiliki banyak warga lokal yang bisa mendapat melawan kolonialisme dan mempertahankan kerabat mereka. Nah, perlawanan ini bisa dijadikan inspirasi bagi kerajaan lain di Nusantara. Nah, kenapa? Karena mereka melawan terhadap VOC dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakura Audia Weda ingin mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu saya Safatul Arafat dari kelas 10 MPLB 1. Pertanyaannya, pelajaran penting apa yang dari perlawanan Kesultanan Nusantara terhadap VOC? Karena tanpa ada persatuan dan kesatuan, tak ada yang namanya merdeka. Persatuan dan kesatuan mencapai tujuan yang sama. Baik, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.